Halo semua, perkenalkan aku Naura yang saat ini ditemani sama Mika Ardi dan Tiffany. Bagaimana kabar teman-teman di rumah? Sehat kan? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Apalagi saat ini adalah saat pandemi. Ngomong-ngomong soal pandemi, kalian tahu nggak sih kenapa wabah penyakit COVID ini disebut pandemi? Aku tahu, karena wabah penyakit itu termasuk bencana non-alam, Tif. Soalnya, COVID itu termasuk wabah penyakit yang bersifat global atau dirasakan seluruh dunia. Benar itu, bencana non-alam ini bersifat multidimensional dan tersebar hampir seluruh wilayah provinsi, termasuk negara Indonesia kita ini, dan hanya tidak terbatas pada bidang kesehatan, di mana telah ditetapkan status bencana nasional di bidang kesehatan. Namun, juga pada bidang lainnya, terutama ekonomi dan sosial budaya. Oh alah, begitu toh. Jadi COVID ini termaksud bencana non-alam ya? Yaps, BTW ngomong-ngomong tentang pandemi COVID, pandemi itu berdampak banget bagi industri kan ya? Benar itu, Nau. Saat ini kita bisa bikin industri masker, soalnya masker itu pelengkap utama yang kita gunain sekarang ini. Aktif, sekarang ini yang paling berkembang industri seperti pembuatan masker. Kondisi penjajahan zaman dulu dan zaman sekarang gimana sih? Nah, zaman penjajahan Belanda di Indonesia, dulu industri dan infrastruktur memang berkembang. Contohnya pembuatan jalan raya. Sarana-prasarana dibuat banyak untuk kelancaran akomodasi barang-barang yang dibutuhkan Belanda dan itu mengakibatkan penderitaan. Kalau sekarang kita rasain susahnya masa pandemi ini, penderitaan yang mengakibatkan banyak pengaruh. Salah satunya itu PHK yang mengakibatkan kemiskinan. Oh alah, jadi gitu toh. Jadi bisa kita rasakan penderitaan zaman penjajahan Belanda dan dengan zaman pandemi ini ya. Iya betul, penderitaan yang dialami zaman penjajahan Belanda dulu termaksud kerja rodi kan ya? Iya, Tiff, dimana kerja rodi itu kan kerja paksa oleh Belanda. Nah, itu Belanda sama sekali tidak memperhatikan kesehatan dan kesejahteraan masyarakatnya. Kalau begitu akibatnya apa sih? Kalau itu bisa terjadi karena tidak adanya rasa perikemanusiaan dan tidak ada kasih antara sesama manusia dan menimbulkan budaya kekerasan. Walah begitu, aku jadi tahu loh. Kalau sekarang sih susah di masa pandemi, di mana-mana PHK ya. Iya betul, untuk membantu orang-orang yang di PHK, kita bisa membuat bisnis sendiri. Bisnis bisa membuat dari barang bekas. Contohnya tempat cuci tangan dari botol plastik. Karena budget kita masih terbatas, dan untuk meminimalisir kerugian kita, bisa menghitung titik impas atau break-even point. Dananya break-even point itu ketika semua biaya yang dikeluarkan untuk produksi dapat ditutupi dengan pendapatan dari penjualan produk. Contohnya seperti ini ya. Selain itu, kita juga memerlukan promosi agar barang kita laku. Kita bisa mengiklankan barang jualan kita dengan poster, contohnya seperti ini, agar bisa menjangkau banyak pasar. Kita bisa melakukan promosi di masa sekarang, bisa menggunakan media sosial, contohnya Instagram. Nah, sebelum kita ngepromosiin barang kita di Instagram nih, kita harus tahu dulu cara memposting suatu gambar di Instagram. First, open the Instagram application. Make sure you have logged into your account. Second, click the plus sign image icon of the top right. The several types of posts that can be made will appear. Third, select the photo to upload. Fourth, press the arrow, then Instagram will give you an edit option. Fifth, press the arrow when you are finished editing and you can add a location or caption. 6. If you have finished adding the completeness, then press the check mark on the top right. The post is complete and will appear on the homepage. Di era sekarang kita ini dipermudah untuk melakukan sesuatu ya. Mengiklankan saja bisa lewat media sosial. Karena promosi semakin mudah dan kita perlu bekerja keras agar semakin sukses. Betul sekali. Tapi perlu kita ingat pula agar imun tubuh kita tetap kuat bekerja dan untuk melawan virus COVID, maka kita perlu menjaga hidup sehat dengan makan gizi seimbang, berolahraga secara teratur, dan berjemur. Iya betul, olahraga bisa bikin tubuh kita jadi lebih kuat dan bisa jaga imun tubuh kita sehingga tubuh kita ini bisa melawan virus maupun penyakit. Olahraga juga bisa membuat kita bugar. Jadi, ketika kita melakukan pekerjaan yang berat, kita memiliki energi yang baik dan tidak terlalu kelelahan. Ada contoh olahraga kebugaran jasmani yang bisa diterapkan di rumah enggak?
Kamu bisa melakukan yoga di rumah untuk melatih kelenturan, kekuatan, dan koordinasi tubuh. Atau kalau enggak, kamu juga bisa nyoba push up. Soalnya push up ini bisa ngelatih kekuatan, daya otot, sama daya tahan tubuh. Nah, buat ngelatih kelincahan atau kecepatan, kamu bisa lompat tali. Jadi, kita bisa melakukan olahraga tuh di mana aja sebenarnya. Jangan lupa sebelum olahraga melakukan pemanasan dan setelah olahraga melakukan pendinginan. Pendinginan bukan gerakan simpel seperti peregangan, melatih pernapasan, dan minum. Benar, biar tubuh bisa seimbang dan peredaran darahnya lancar. Ngomongin soal darah, pH darah normal itu berapa sih? Normalnya pH darah itu 7,35 dan 7,45. Darah itu bisa asam nggak? Darah juga bisa mengalami asam dan basa loh. Kalau darahnya asam itu disebut asidosis. Terus kalau darahnya basa disebut alkaliosis. Nah, di dalam tubuh ini ada yang mengatur pH-nya, yaitu ginjal sama paru. Paru-paru itu untuk mengeluarkan CO2. Nah, ginjal itu untuk mengatur pH darah normal dengan mengeluarkan asam melalui urin. Organ ini juga dapat meningkatkan pH darah manusia dengan cara memproduksi dan mengatur bikarbonat. Bayangin kalau kita nggak minum, nanti urinnya semakin sedikit dan suplai oksigen ke tubuhnya akan semakin sedikit pula. Maka larutan penyangga nggak bisa bekerja. Itu kenapa kita bisa dehidrasi dan bisa mempercepat resiko mengalami asidosis. Nah, asidosis ada yang respiratory dan metabolik. Alkaliosis juga ada yang respiratory dan alkaliosis loh. Tubuh punya sesuatu untuk menstabilkan pH darah nggak sih? Jelasin dong. Tentu aja punya dong. Nah, untuk mengatur kestabilan pH dalam tubuh, kita perlu ada larutan penyangga. Jadi biar darahnya itu nggak terlalu asam atau nggak terlalu basa. Ada 3 macam larutan penyangga, yaitu penyangga karbonat, penyangga hemoglobin, dan penyangga fosfat. Larutan penyangga karbonat dan fosfat fungsinya untuk mengontrol pH darah agar tetap stabil. Larutan penyangga hemoglobin berperan dalam proses pengikatan oksigen dengan darah. Wah, rupanya kita harus menjaga kesehatan tubuh agar larutan penyangga dalam tubuh bisa bekerja dengan baik. Terus ada nggak alat buat memperkirakan aliran darah di peredaran darah? Kalau nggak salah sih, ada USG Doppler. USG Doppler itu tes non-invasif yang dapat digunakan untuk memperkirakan aliran darah yang melalui pembuluh darah dengan memantulkan gelombang suara frekuensi gelombang tinggi atau ultrasonik dari sirkulasi sel darah merah. Lalu dokter taunya gimana? Kan cuman suara doang kan? Nanti USG Doppler ini bisa membantu untuk memantau pergerakan sel darah kalau semisal ada perubahan nada pantul pada gelombang suara atau efek Doppler. Nah, gelombang suara ini bisa membuat dokter mampu melakukan penilaian terhadap sirkulasi darah yang normal atau enggaknya. Nah, besarnya nilai kecepatan atau aliran ini tergantung dari besarnya sudut Doppler yang diberikan atau kosinus. Biasanya pada lengan dan tungkai pembuluh darah ini sejajar dengan kulit atau theta sama dengan 0 derajat. Meskipun pada daerah percabangan pembuluh darah, sudut isonasi ini bisa aja berubah. Efek Doppler itu apa, Tif? Efek Doppler itu perbedaan frekuensi gelombang bunyi yang diterima oleh sebuah objek sebagai pengamat atau pendengar dari frekuensi sebenarnya yang dikeluarkan oleh sumber. Jadi ketika si pengamat sama sumber ini saling berdekatan, maka frekuensinya akan berdekatan. Nah, kalau si pengamat sama sumber ini saling berjauhan, maka frekuensinya semakin jauh. Kalau kalian bingung suara itu dari mana, nah suara atau bunyi itu dari gelombang mekanik. Nah, gelombang bunyi itu gelombang yang merambat melalui medium tertentu dan bisa aja zat cair, padat, ataupun udara. USG Doppler itu bisa digunakan untuk apa lagi selain untuk memeriksa darah? Katanya sih, USG Doppler bisa membantu memastikan detak jantung janin yang usianya 16 minggu. Selain itu, USG Doppler bisa melihat kelainan yang mungkin dialami janin, menilai aliran pembuluh darah di otak dan jantung janin, dan memastikan apakah janin mendapat oksigen dan nutrisi yang cukup untuk plasenta. Aku pernah dengar kalau mendeteksi detak jantung janin di usia 10 minggu usia kehamilan itu kenapa ya? Setauku, pembuahan itu biasanya terjadi sekitar 2 minggu setelah menstruasi terakhir dimulai. Nah, haid pertama itu dihitung sebagai proses hamil, lalu minggu ketiga setelah pembuahan jantung itu bayi mulai terbentuk bersama otak, sumsum, dan jantung. Nah, detak jantung bayi akan muncul pada 22-23 hari setelah pembuahan. Nah, pas masa itu jantung bayi itu masih kecil banget untuk ngasilin detak atau gelombang suara. Biar kedengaran ya harus di USG. Minggu ke-6 dari hari pertama siklus menstruasi terakhir, darah itu akan mengalir di embrio dan ada detak jantung bayi.
Kalian tahu nggak sih kenapa janin yang kecil itu bisa menjadi bayi di rahim seorang ibu? Setauku rahim itu lentur, bisa melebar sesuai dengan ukuran bayi. Oh, bener. Selain rahim, apakah ada alat reproduksi lain? Coba tebak. Ada dong. Kalau organ reproduksi perempuan itu ada vagina, ovarium, serviks, uterus atau janin, dan tuba fallopi. Iya benar, ada vagina untuk jalan keluar darah saat menstruasi, ovarium yang punya sisi kanan sisi kiri rongga panggul untuk memproduksi hormon estrogen dan progesteron, tuba fallopi yang bentuknya seperti saluran dengan corong yang membentang dari ujung kanan kiri rahim sampai ke ujung ovarium yang fungsinya untuk mengangkut ovum ke rahim. Terus rahim yang bentuknya itu kayak buah pir untuk rumah bagi janin yang berkembang. Nah, di rahim ada serviks atau leher rahim yang punya dua bagian, yaitu luar leher rahim dan dalam untuk membantu kehamilan. Dan di rahim ada korpus yang bisa mengambang itu loh. Kalau organ reproduksi laki-laki ada yang tahu nggak? Aku tahu ada penis skrotum untuk kontrol suhu dan tesis untuk memproduksi sperma dan hormon testosteron. Betul itu. Ngomong-ngomong soal kehamilan, aku pernah baca kalau angka kelahiran meningkat saat pandemi. Iya betul, apalagi di masa pandemi sekarang angka kelahiran meningkat sehingga jumlah kepadatan penduduk masyarakat Indonesia meningkat di Indonesia. Untuk itu, pemerintah merancang program keluarga berencana yang fungsinya untuk menurunkan angka kesakitan dan kematian ibu yang sedemikian tinggi akibat kehamilan yang dialami oleh wanita, mencegah terjadinya pernikahan di usia dini, menekan jumlah penduduk, dan mensejahterakan keluarga. Intinya, pemerintah merancang KB ini untuk membantu mewujudkan keluarga yang berkualitas. Terus Steve, bagaimana cara menunda kelahiran? Pakai alat kontrasepsi, contohnya seperti pil KB, suntik KB, implan atau susuk, atau juga bisa IUD. Aku lumayan sering dengar soal pil KB di iklan. Nah, itu memang apa sih dan cara kerjanya gimana? Setauku ya, pil KB itu ada 2 jenis. Nah, intinya ada pil KB kombinasi, yaitu kombinasi hormon estrogen dan progesteron untuk mencegah ovulasi, dan ada juga pil KB khusus progesteron sintesis. Nah, pil KB itu bekerja dengan mempengaruhi kerja indung telur dan rahim, jadi bisa mencegah terjadinya proses pembuahan atau fertilisasi. Nah, saat ini BKKBN udah ngeluncuri pil KB yang nggak mengganggu kelancaran dalam pemberian ASI eksklusif. ASI eksklusif itu apa emangnya? ASI eksklusif itu pemberian ASI tanpa makanan atau minuman tambahan kepada bayi hingga usianya 6 bulan. Soalnya ASI sudah punya kandungan gizi yang dibutuhin bayi sampai umurnya 6 bulan. Tapi setelah 6 bulan bukan berarti berhenti. ASI tetap diberikan sampai umur 2 tahun. Fungsinya biar anaknya gak mengalami stunting, meningkatkan sistem imun, meningkatkan perkembangan otak, dan masih banyak lagi. Nah, betul itu, Nau. ASI eksklusif itu punya banyak manfaat ya untuk anaknya. Nah, karena waktunya udah hampir habis, kita akhiri perjumpaan kita sampai di sini dulu ya. Terima kasih teman-teman yang udah menonton. Kami minta maaf apabila ada kesalahan kata, dan sampai jumpa di lain kesempatan. Dadah!